Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ustazah doakan semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting semoga anak-anak sekalian selalu bersemangat dan ceria dalam mengikuti pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan ditemani kembali oleh Ustazah April di kelas 4 Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tematik dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga memiliki peran terbesar dalam menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, kita wajib untuk menjaga kelestariannya. Hewan memiliki manfaat yang banyak dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Apa saja manfaat hewan bagi kebutuhan manusia dan apa saja dampaknya jika kelestarian hewan tidak dijaga bagi keseimbangan alam? Silahkan menyaksikan video berikut ini. Anak-anak, sebelum Ustazah memulai penjelasan Ustazah untuk pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ustazah ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak solehku sekalian agar menyiapkan peralatan belajarnya seperti alat tulis, buku tulis, dan juga jangan lupa buku tema 3-nya, peduli terhadap makhluk hidup. Hari ini kita akan masuk pada subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ke-1 dan pembelajaran ke-3. Nah, jika anak-anakku sekalian telah menyiapkan peralatan belajarnya dan sudah mendapatkan posisi ternyaman, silahkan menyimak penjelasan Ustazah berikut ini. Pentingnya peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. 2. Melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. 3. Melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan bagian tubuh hewan beserta fungsinya dengan benar. 4. Melalui pemberian tugas, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Anak-anak, tahukah kalian, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Contohnya seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Hewan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan,
dan juga tenaganya dimanfaatkan oleh manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Contoh pemanfaatan hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Contohnya seperti hewan sapi, ayam, dan ikan. Nah, daging dari hewan-hewan ini digunakan manusia sebagai bahan makanan. Selain sapi, ayam, dan ikan, ada juga seperti bebek, angsa, cumi-cumi, udang, dan sebagainya. Nah, untuk bebek dan ayam, selain dagingnya yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, ada juga telurnya yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, pemanfaatan hewan bagi manusia yang kedua adalah dimanfaatkan tenaganya. Contohnya misalkan seperti hewan kerbau. Nah, hewan kerbau ini anak-anak soleh dimanfaatkan oleh para petani untuk membajak sawah. Selain kerbau, ada juga hewan kuda dan unta yang dimanfaatkan tenaganya oleh manusia untuk kendaraan. Selanjutnya, sebagai bahan obat-obatan, contohnya seperti lebah. Nah, hewan lebah ini anak soleh menghasilkan madu, di mana madu inilah yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat-obatan dalam menyembuhkan beberapa penyakit. Dan tahukah kalian anak-anak soleh, madu ini termaksud salah satu jenis obat yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Contoh pemanfaatan hewan bagi kebutuhan manusia selanjutnya adalah sebagai hewan peliharaan. Contohnya seperti ikan koi pada akuarium, kucing, dan kelinci. Contoh pemanfaatan hewan bagi kebutuhan manusia yang terakhir adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya seperti hewan ulat dan tikus, di mana ulat ini memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Hal ini menyebabkan tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Nah, ulat di sawah berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, sebagai salah satu contohnya adalah ulat di sawah. Nah, jika keseimbangan ulat tidak dijaga, kelestarian ulat tidak dijaga, maka ulat sawah musnah atau hilang dari sawah, di mana tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Nah, hal ini menyebabkan jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan tikus. Selanjutnya, upaya menjaga keseimbangan alam. Nah, untuk menjaga keseimbangan alam, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Dan yang ketiga adalah tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Hewan memiliki beberapa bagian tubuh, di mana setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi masing-masing. Sebagai contoh, misalkan seperti hewan laba-laba. Nah, laba-laba ini memiliki bagian-bagian tubuh seperti mulut, pedipalpus, mata, dan kaki, di mana mulut digunakan untuk menghisap cairan dalam tubuh mangsa. Pedipalpus digunakan untuk memegang mangsa atau makanan. Mata digunakan untuk melihat, sedangkan kaki digunakan untuk berjalan. Nah, selanjutnya misalkan contoh pada hewan katak. Nah, katak ini memiliki beberapa bagian tubuh seperti mata, badan, kaki, lubang hidung, dan mulut.
Mata digunakan katak untuk melihat. Badan digunakan katak untuk melindungi tubuh bagian dalam. Kaki digunakan katak untuk melompat. Lubang hidung digunakan katak untuk membaui atau mencium. Sedangkan mulut digunakan untuk makan. Nah, contoh selanjutnya ada hewan ikan. Nah, ikan ini memiliki beberapa bagian tubuh, contohnya seperti sisik, di mana sisik ini berfungsi sebagai pelindung tubuh ikan. Selanjutnya ada badan. Nah, badan yang ramping memudahkan ikan bergerak dalam air, di mana ikan ini tempat hidupnya adalah di air. Selanjutnya, bagian tubuh ikan ada ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di air. Selanjutnya ada bagian mata. Nah, bagian mata ikan berfungsi untuk melihat lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada bagian tubuh ikan yang bernama sirip, di mana sirip ikan ini berfungsi untuk berenang. Dan yang terakhir, ikan memiliki insang, di mana insang ikan ini berfungsi untuk bernapas. Contoh selanjutnya ada hewan kucing. Nah, kucing juga ini memiliki beberapa anggota tubuh anak-anak soleh. Misalkan seperti telinga. Telinga kucing digunakan untuk mendengar. Selanjutnya ada mata. Mata digunakan untuk melihat. Sedangkan hidung digunakan untuk mencium bau. Nah, kucing juga memiliki rambut seperti manusia anak soleh, di mana rambut kucing ini berguna untuk menutupi tubuhnya. Selanjutnya ada bagian tubuh kucing yang bernama misai. Nah, misai ini digunakan untuk mengetahui keadaan di sekitar. Selanjutnya ada bagian tubuh kucing yang bernama kaki. Nah, kaki ini digunakan sebagai alat penggerak, yakni untuk berjalan. Yang terakhir ada bagian tubuh kucing yang bernama ekor, di mana ekor kucing ini berguna untuk menjaga keseimbangan kucing saat berjalan. Nah, demikianlah penjelasan Ustazah tentang pentingnya peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam dan bagian-bagian hewan beserta fungsinya. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan beberapa tugas kepada anak soleh. Harapannya tugasnya ini dikerjakan dengan baik ya. Jangan lupa, sebelum mengerjakan tugasnya, anak-anak solehku sekalian terlebih dahulu menyimak video penjelasan Ustazah dengan baik. Dan kalau misalkan memerlukan catatan sebagai bahan pengingat anak-anak soleh, silahkan dicatat di buku tulisnya ya. Nah, tugasnya ada 2. Yang pertama, carilah gambar seekor hewan. Setelah itu, amatilah gambar tersebut dan tuliskanlah bagian-bagian tubuh dari hewan tersebut beserta fungsinya. Tugas yang kedua, tuliskanlah manfaat dan cara melestarikan hewan tersebut bagi keberlangsungan sumber daya alam. Nah, mudahkan tugasnya. Insya Allah jika anak-anakku sekalian mengerti penjelasan Ustazah, tugasnya ini akan mudah dikerjakan. Jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada Ustazah langsung atau meminta bantuan kepada ayah bunda ya. Nah, demikian dari Ustazah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak soleh.